Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Alhamdulillah hadirin ya. Alhamdulillah kita mau bermujakarah nih ya. Mau bermujakarah yaitu kemuliaan bagi seorang wanita yang soleha. Apa sih yang menjadikan ini wanita soleha ini sampai mendapatkan 70 karomah? Kenapa? Kok sampai wanita ini mendapatkan karomah 70 karomah? Bayangkan Pak, 70 karomah Pak, 70 wali. Masya Allah, kita bayangkan Pak, hebatnya itu wanita Pak. Yang beriman dapatnya ya, wanita yang soleh nih, bukan cerita wanita Pak. Wanita yang soleh ini mendapatkan karomah 70 Pak, karomah bukan satu Pak, 70. Satu karomah aja dikatakan itu wali terbang dengan sejadahnya satu karomah Pak. Orang jalan di laut itu pernah dulu kan kita dengar perabokan santang itu kan katanya di laut. Nah itu kan baru ceritanya kan, baru kata-katanya itu belum cerita ya. Itu jalan di laut Pak. Ini kalau satu karomah bisa jalan di laut Pak. Itu karomah Pak. Ini 70, masya Allah. Bagaimana hebatnya Pak isi bapak nih kalau dia mencetak isi bapak jadi wanita soleha, indah Pak hidupnya. Nah, kalau punya istri yang begitu Pak, indah hidup Pak, udah nyaman aja Pak ya. Hidup nyaman Pak kalau kita istri yang soleha. Karena ada istri soleh juga yang mencetak adakah suaminya kan. Yang menjadikan istri soleha juga anaknya. Yang menjadikan anak soleha juga bapaknya. Kita Pak. Ya kalau kita nggak soleh bagaimana mencetak istri soleha? Kalau kita nggak soleh, bagaimana menjadi anak kita yang soleh Pak? Nggak mungkin lah, ya nggak? Karena kitalah keluarga yang akan mempertanggungjawabkan. Ku ampusikum walikun nar, ya. Jagalah dirimu, ahlimu dari api neraka. Ini Pak ya. Nah, kemudian Pak, ada beberapa kelebihan ya yang ada pada diri seorang wanita Pak, yang tidak ada pada laki-laki Pak. Ini kita paham. Ada kelebihan yang ada pada diri seorang wanita yang tidak ada pada laki-laki. Pertama, wanita punya mudah merayu menangis Pak. Nah kalau merayu menangis digunakan untuk agama apa jadinya Pak? Masya Allah. Merayunya apa Pak kalau dia ada di soal agama? Suaminya ini belum pernah berangkat haji, padahal udah mampu, udah cukup, udah munasib Pak, tapi nggak berangkat juga, dirayu Pak sama istrinya, dirayu ayo berangkat juga lah. Ini Pak kalau istri yang soleh ya. Nah ini tetangganya ini rajin dia sholat berjamaah, suaminya nggak berjamaah, dirayu Pak ayo berjamaah. Dirayu ini Pak rayuan maut Pak kalau istri yang soleh Pak, rayuan untuk agama Pak, untuk bagi manusia mengajak suami itu taat pada Allah. Nah, kemudian lagi tidur dibangunin untuk sama-sama sholat tahajud. Allah senang Pak yang suami istri membangunkan sholat tahajud karena Allah, atau Allah bangga Pak, masya Allah, itu soleh Pak ya. Itu maka istri ini punya kelebihan yang tidak ada apalagi, dia mudah merayu dan menangis. Nah kalau Pak merayu menangis digunakan yang tidak merayu menangisnya kalau dia tidak ada agama, kalau dia lalai perintah Allah, kalau kosong daripada iman itu istri Pak, apa yang dirayu Pak? Apa yang diminta? Masya Allah. Bang sebelah kita ini dia udah punya mobil nih Pak, Avanza, kita belum. Kapan beli Pak? Dirayu Pak. Dia temannya lagi tetangganya, rumahnya udah ditingkat, dia belum, rayu lagi lah. Begitu Pak, kalau nggak ada agama pikirnya rayuan maut Pak, rayuan untuk bagaimana kebendaan. Ini Pak, begitu begitu pengaruhnya Pak, luar biasa. Ada cerita Pak, ada seorang seorang waliloh ini, dia sedang pergi wali ini sedang pergi. Ketika dia pergi suaminya datang Pak, wanita ini kedatangan temannya, teman tetangganya datang ke rumah itu, sehingga
si ini digosipkan Pak nih. Si istri wali ini sama tetangga ini, kok kamu begini aja? Lihat rumah saya, dia kaya dong, udah hebat ya. Lalu dia termakan dan rayuan tadi istri tetangganya datang ke rumahnya tadi. Sehingga begitu suaminya datang, maka Allah apa dia berubah. Dia agak sinis. Sehingga ini Pak, suaminya dia akhirnya doa, ya Allah, siapa yang bikin saya begini, beri pelajaran. Maka benar Pak, begitu langsung si istri tadi itu Pak yang datang ke rumah wali itu, anak itu, istri itu, begitu pulang rumah dia langsung dia melihat rumahnya ini gelap Pak. Maka dia kata, wah anakku, kenapa kau matikan lampu? Tidak ibuku, ini lampu nggak mati terang. Oh ternyata itu ibunya itu langsung buta Pak. Dibuta itu anak namanya Abu Muslim Pak, Abu Muslim ya, itu wali Allah, Abu Muslim. Akhirnya baut buta Pak, gara-gara dia dia bertetangga gosipin itu istri tetangga itu, sehingga itu suaminya nggak nerima kan. Dia kok begitu datang pulang habis kena omongan yang tadi itu, kok begitu sikapnya. Dia doa pada Allah sehingga buta Pak. Akhirnya datang lagi, wah saya ini ampun, saya tidak mau lagi lah. Dan kamu jangan begitu, jangan main gosip orang kayak gitu Pak. Ini Pak, itu isi wali Pak. Bagi istri kita coba, kalau mereka bertetangga, ya enggak, bisik-bisik, masya Allah Pak. Jadi Pak, istri itu akan mulia, akan kuat imannya semakin di rumah lama Pak. Semakin lama di rumah Pak, dia iman semakin kokoh, semakin kuat. Begitu keluar rumah, masya Allah Pak, nggak jamin Pak. Karena kekuatan itu bila mana di rumah dia betah lama-lama. Tapi kalau laki-laki jangan lama-lama di rumah Pak. Laki-laki harus keluar, cari nafkah. Begitu Pak. Bahkan Pak yang nyari nafkah itu sebenarnya kalau agama Pak, yang memberikan, yang masak, yang ke pasar, ya itu tugas suami Pak sebenarnya kalau agama Pak. Yang masak, yang ngepel, ya, yang cari uang itu suami Pak. Isi tugasnya cuma dua, apa? Melayani suami malam hari dan mengurus Islam kepada anaknya, memberi pelajaran Islam kepada anaknya, ngajari itu aja Pak. Yang semuanya nyuci, yang ke pasar, yang masak itu tugas suami. Tapi kalau dia mau bantu suaminya, masakin kan, ngepel, itu dapat pahala dari suaminya. Tugasnya tugas suami Pak, bukan tugas istri. Sekarang istri, masya Allah, udah siang kerja, malam dikerjain lagi. Ini Pak, tugasnya dua Pak. Maka jadikan istri kamu itu ratu. Jadikan ratu Pak. Bapak yang ke pasar, bapak yang belanja. Ini Pak, itu baru, begini, dijempol Pak, dijempol. Makanya tanda seorang itu amal diterima sama Allah, tanda orang itu terima amal sama Allah Pak, 3 perkara Pak. 3 perkara. Pertama, bagaimana dia di hadapan istri, suaminya, anaknya, si bapak itu, oh bapak saya mah hebat, dia tanggung jawab. Kata istri pun, wah suami saya orang hebat, gentleman, tanggung jawab. 1, dapat poin Pak dari Allah. Kedua, ketika dia usaha di perdagangan jujur, maka orang-orang temannya dia jujur amanah. 2 Pak, 2 ya, dapat poin. Ketiga, ketika di kampungnya di gimana sikap dia? Pak Abu Lama orangnya sangat baik, suka dia memberi banyak sedekah. 3 Pak ya. Kalau 3 ini ada Pak dari seorang bapak nih, seorang, maka Allah pun ACC 3 ini Pak. 3 aja Pak. Ini Pak, isi mengatakan oke, suami saya hebat. Begitupun dalam bapak usaha nih, apa bapak di kantor kah, apa bapak di pasar kah? Oh Pak Abu Lama pedagangannya dia jujur, nggak pernah ngurangi timbangan. 2 Pak ya. Ketiga di kampung bapak. 3 ini Pak, kalau sudah 3 ini orang mata baik, Allah pun ngecap baik juga. Ini Pak ya. Nah tadi Pak, istri ini pertama dia mudah meraih menangis, kedua dia mudah terima agama, yang ketiga dia lemah tapi kuat. Istri Pak, lemah tapi kuat. Wanita nih Pak, lemah kan, tapi bisa masak, bisa ke pasar,
Bisa apapun dikerjain Pak. Nyuci begitu banyak dikerjain Pak. Kan jadi lemah tapi kuat, itu istri Pak. Yang keempat, apa kelebihan wanita Pak? Dia sangat sensitif, peka hatinya Pak. Jadi kalau Bapak selingkuh nih, dia tahu Pak. Hati-hati loh. Istri itu tahu Pak. Dia punya kepekaan luar biasa Pak. Dia punya kepekaan luar biasa. Mati nih. Kepekaan Pak. Itu istri yang soleha Pak. Itu ya, itu kelebihan yang tidak ada pada laki-laki. Ya, wanita itu Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Pak awalnya yang pertama kali syahid itu seorang wanita Pak, bukan laki-laki Pak. Pertama yang gugur syahid membela agama siapa? Wanita. Siapa namanya? Sumayyah Pak. Mati ditusuk kemaluannya Abu Jahal sama Abu Jahal Pak. Mati syahid. Pertama sejarah membuktikan Pak, yang paling pertama mati syahid seorang wanita Pak, Sumayyah. Sejarah membuktikan Pak, Masya Allah. Wanita Pak berjuang Pak. Dia bukan diam aja berjuang. Maka di zaman baginda Islam Pak, wanita datang Pak. Gerombolan datang nih. Demo sama Rasulullah, demo. Tanya, Rasulullah, saya mau nanya nih. Datang Pak banyak nih. Ya enggak? Kompoi nih ke Rasulullah. Suami saya berjihad. Apa saya di rumah, apakah saya dapat? Suami saya berjuang. Apa saya dapat? Kata Rasulullah, apa yang suami buat, yang kamu kerjakan, kamu dapat. Kata Rasulullah, kamu kenang dapat juga istrinya. Itu Pak. Itu enak jadi istri Pak. Istri gini Pak ya. Pahala suaminya kebaikan, dia baik ngalik pada istrinya. Ya, tapi kalau istri kebaikan buat dia sendiri. Tapi kalau istri buat keburukan, berbuat dosa, disamper ke suaminya. Nah ini Pak, yang enak wanita ya. Yang enak laki-laki. Kalau kebaikannya ke istrinya, tapi keburukan istri ke suami. Ya enggak? Suami baik ke istri, ya enak wanita kan? Nah itu Pak. Nah, itu ya, jadi begitu Pak, kemuliaan wanita. Pak, kalau wanita soleha Pak, itu ada Pak di antara Bapak nih, soleha nih, enak Pak. Ada meninggal misalnya kan. Bapak punya tetangganya meninggal suaminya. Suaminya misalnya Pak Kosim. Enggak, meninggal Pak Kosim. Maka kata istri Kak, Bang, tuh Pak Kosim istrinya Pak, kawin aja lah, kawin kasihan tuh. Enggak ada tanggung jawab, udah kita udah selamatin tuh. Istri kita ngomong gitu Pak, begitu. Kalau istri soleh apa enak Pak. Ngomong mama Bapak disuruh ngikah sama Pak itu anaknya istri Pak Kosim. Atau Bapak pulang habis jualan, enggak bawa duit. Kalau isi soleh Pak dia malah kasihan, capek-capek nih suami saya pulang nggak bawa duit, dia menang, dia kasihan Pak, diambil ini apa dia lulus apa. Tapi kalau nggak ada agama, kalau istri yang nggak cinta dunia bagaimana coba? Boro-boro Pak ditanya Pak, jangan merutin Pak, gitu. Itu Pak kalau isi soleh Pak indah Pak, indah. Maka jadikanlah Pak ya istri kita nih istri yang benar-benar ya nggak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur Pak. Kita dijadikan umat Islam. Umat Islam ini umat wahidan Pak. Umat yang satu. Umat yang satu Pak, umat Islam nih, Masya Allah. Maka Pak ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak menjadikan kita Pak, Masya Allah. Ini untuk suatu kemuliaan. Untuk satu masuk tujuan yang mulia. Di mana manusia ini Pak di sini Allah berikan dunia ini bukan tempat tinggal Pak. Bukan tempat tinggal tapi tempat yang ditinggalkan. Dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat yang bakal ditinggalkan. Tempat yang bakal ditinggalkan. Apa yang ada pada kita Pak semua kita tinggalkan. Harta, pangkat, jabatan, istri, anak, nggak ada yang ikut Pak. Nggak ada yang ikut Pak, kecuali iman sama soleh. Tapi kalau Bapak sama-sama beriman, sama takwa Pak, berimannya Pak sama Pak, maka bersama lagi nanti di sorga Pak, dengan istri Bapak sendiri, dengan anak bersama di sorga Pak. Dan Bapak ketahui Pak, di sorga Pak yang pertama masuk adalah wanita sebelum laki-laki Pak. Isi kita dulu Pak di sorga Pak daripada Bapak suaminya. Isi kita dulu Pak. Begitu kemuliaan seorang wanita Pak, Masya Allah. Sampai lebih dulu surganya daripada suaminya Pak. Daripada kaum laki-laki.
Begitu hebatnya para wanita. Maka ketika Rasulullah Pak, dia meninggal itu istrinya Khadijah. Rasulullah Pak nggak langsung pulang. Ketika menguburkan jenazahnya Khadijah belum pulang Pak. Masih di kuburan sampai udah sore. Masih di kuburan Pak, masih di makam itu istrinya Khadijah. Sehingga sahabat merayu supaya pulang. Maka apa katanya? Kenapa Rasulullah kau belum pulang? Aku akan menunggu malaikat. Bila malaikat datang itu malaikat Munkar wa Nakir nanya, saya yang jawab. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah begitu Pak. Jangan aku jawab nanti pertanyaan itu istriku. Istriku Khadijah biar tenang aja di kubur. Jangan ada pertanyaan dari Munkar wa Nakir. Tapi datang lagi Pak ilham dari Allah SWT. Bukan kamu yang jawab ya Muhammad, aku yang jawab. Allah Bang jawab pertanyaan Munkar wa Nakir Pak. Subhanallah. Allah sendiri menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir. Begitu kemuliaan Khadijah Pak. Masya Allah. Iya Khadijah Pak yang tadinya kaya, janda kaya, bangsawan, cantik, Masya Allah. Tapi demi agama habis Pak untuk agama Pak. Habis untuk agama Pak. Sampai hayatnya dia Masya Allah. Tidak punya apa lagi, kurus. Menangis Rasulullah. Lihat keadaan isinya begitu. Wah isiku, kau nerima keadaan begini? Maka Rasul jawab, ya isiku, ya suamiku, ya Nabi Allah, jangan pun aku habis hartaku, jangan pun aku rela, seandainya nanti aku mati, biarkan itu jasadku ini, tulang-tulangku ini kau gunakan untuk apa yang kamu perlukan. Silahkan, ya untuk jembatankah ini jasadku ini? Apa untuk apa? Apa untuk panah? Silakan. Sama begitu Pak. Begitu Pak pengorbanan Khadijah untuk Allah. Masya Allah. Ada nggak kita sampai gitu wanita Pak seperti ini? Belum ada Pak. Belum ada. Masya Allah. Siapa ya? Mudah-mudahan kita diberikan keistimewaan, kemuliaan sebagaimana diberikan kepada sahabat, para tabiin ya pada kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.